Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom alaihim. Om Swastiastu. Salam batik budaya. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, konco-konco, sedulur-sedulur batik budaya semuanya? Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kembali lagi bersama channel Batik Budaya Institute, channel yang mencoba untuk memberikan inspirasi dan edukasi bagi teman-teman semua yang ingin mengenal dan belajar tentang warisan leluhur bangsa Indonesia, yaitu batik. Untuk video kali ini kita akan belajar bersama mengenal tentang salah satu alat yang dipakai untuk proses pembuatan batik, yaitu canting cap. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih memberikan inspirasi dan edukasi bagi teman-teman semua yang ingin belajar dan mengenal warisan budaya leluhur bangsa Indonesia, yaitu batik. Bagus ya, mantap ini. Oke teman-teman, canting adalah sebuah alat yang dipakai untuk proses pembuatan batik. Fungsi dari canting ini adalah untuk memindahkan malam cair ke dalam media kain. Saya ulangi ya. Canting adalah sebuah alat yang dipakai untuk pembuatan proses batik, di mana fungsinya adalah untuk memindahkan malam atau lilin cair ke media kain. Jadi seperti itu. Nah, canting sendiri berdasarkan kegunaannya itu terbagi menjadi dua, yaitu canting tulis dan canting cap. Nah, canting tulis seperti kurang lebih gambarnya seperti yang ada di belakang saya ini. Itu canting tulis. Dan canting cap yang seperti yang kita lihat ini adalah canting cap. Nah, pada video kali ini saya lebih mengkhususkan ke pembahasan canting capnya saja. Canting cap itu secara umum pada awalnya itu memang mayoritas terbuat dari tembaga, tapi seiring waktu, adanya inovasi dan kreasi, canting ini berkembang dan banyak dari para pengrajin canting itu membuat canting dari kayu, ada juga yang membuat canting dari bambu, ada juga yang membuat canting dari kertas. Nggak tahu nih nanti kedepannya ada lagi canting mungkin terbuat dari apa lagi. Kita tunggu aja dari inovasi dan kreativitas dari para pengrajin batik, terutama dari para pengrajin canting. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal bareng-bareng tentang canting cap yang terbuat dari tembaga. Oke, ini adalah canting yang terbuat, canting cap terbuat dari tembaga, perpaduan juga dengan plat besi. Ini pinggirnya juga ada plat besi. Nah,
Nah, ini yang warna kekuningan ini adalah dari tembaga. Itu awalnya pembuatannya adalah dari lempengan-lempengan tembaga tipis atau plat-plat tembaga yang kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan motif seperti ini. Nah, ini yang di sini. Nah, ini adalah besi, plat besi, menggunakan plat besi. Nah, sedangkan ini sebagai rangka awal untuk proses pembuatan cantingnya, itu pakainya ini dulu. Ini namanya rangka awalnya, itu dari tembaga juga. Nah, kalau platnya ini, keliling ini, yang ini keliling itu dari besi, termasuk yang di dalamnya ini. Nah, gagangnya itu juga dari besi, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, itu. Nah, ini cara bikinnya adalah, ini awalnya dibikin dari ini dulu sampai ini dibikin dulu, sesuaikan dengan polanya, dengan motifnya, apa aja motifnya sesuai dengan polanya. Setelah ini sudah mulai jadi, baru rangka yang ini rangka yang besi ini dipasang. Nah, cara pemasangannya itu dipatri. Setelah ini dipatri, baru nanti dibakar, dipanaskan biar baterainya itu kuat. Setelah dibakar itu nanti diasah. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara pembuatan canting cap ini. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Di dalam canting sendiri itu ada beberapa istilah. Kalau yang ini namanya bezel. Nah, yang ini bezel. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bezel ini tujuannya nanti ketika malam ini canting ini dimasukkan ke malam, nanti di sini ini isinya malam. Ketika malam itu dipindahkan ke media kain, maka motif ini ya itu isinya malam semua. Nah, ada juga ini namanya kelowongan. Nah, ini namanya kelowongan. Biasanya canting yang seperti ini biasanya diperuntukkan untuk batik colet, karena di dalamnya sini masih kelowong semua. Biasanya ini nanti dikasih warna, bunganya kasih warna, tangkainya kasih warna, daunnya nanti dikasih warna. Ini saya menamakannya kelowong karena banyak lowongnya seperti itu. Ada juga kalau ini canting geometris ya teman-teman, karena dia menggunakan garis dan unsur dari geometri sebagai bahan dasarnya. Disusun menggunakan unsur garis dan bentuk geometri. Nah, ini. Nah, contoh motif geometri seperti batik kawung itu geometri, karena dia disusun dari bentuk lingkaran. Sama juga ini seperti ini. Nah, kalau ini saya menamakannya sekali lagi bezel, yang tengah ini yang full rapat ada tembaganya, itu namanya bezel.
Sedangkan yang ada garis-garisnya ini, garis-garis 3 itu, nah garis 3 ini kalau saya bilang itu adalah ler namanya. Oke, kalau peruntukannya juga macam-macam ya teman-teman. Ada canting cap untuk rakitan, ada canting cap ceplokan atau ceplok lah. Rakitan itu canting cap, ada canting cap rakitan atau ada canting cap rakit yang diperuntukkan untuk menyambung, itu namanya rakit. Terus ada juga yang canting cap ceplok, itu berarti tidak menyambung. Dan ada juga canting cap yang untuk pinggiran. Terus ada lagi canting cap yang gunungan, itu hanya untuk, kalau orang sini bilang mengatakan sorotnya di bagian-bagian tertentu, itu hanya bisa dipakai di situ cantingnya. Macam-macam. Contoh misalkan saya kasih contoh canting ini canting bezel, fungsinya untuk hanya untuk ceplok. Jadi seperti ini aja. Ini saya singkirkan. Nah, misalkan ini kain, ini ceplok seperti ini. Ini masukkan ke dalam. Oh ya, cara penggunaan canting cap adalah, canting pertama dimasukkan ke dalam ember dulu. Dalam ember itu sudah ada lilinnya. Di video-video saya sebelumnya udah saya upload, udah saya jelaskan bagaimana cara mengecapnya atau proses pengecapan, itu sudah ada di video saya, silakan bisa dicari dan bisa dilihat videonya. Itu prosesnya adalah canting dimasukkan ke dalam ember. Nah, kemudian dari ember ini kita pindahkan atau kita capkan di kain di atas jog seperti ini. Nah, untuk yang motif ini adalah motif ceplok. Itu modelnya nah seperti ini, tapi tidak bisa untuk ngerakit, tidak bisa menyambung ya, karena ini bentuknya adalah acak, tidak bisa menyambung. Nah, ini namanya ceplokan. Tuh, saya ada contoh yang udah jadinya. Nah, ini adalah ceplokan. Cantingnya itu tidak menyambung, jadi hanya ceplok ini sama di sini sama satu lagi di bawah. Jadi dia tidak menyambung, sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu contoh dari penggunaan canting ceplok. Terus kemudian ini diperuntukkan untuk pinggiran. Jadi ini canting ini dipakai untuk bikin buk atau namanya buk, dipakai untuk pinggirannya. Contoh, saya ada contohnya. Nah, ini oke, ini contohnya. Nah, ini dia hanya dipakai di pinggir. Nah, dipakainya seperti ini. Hanya dipakai di pinggir. Canting pinggiran atau kalau saya sebutnya buk. Kemudian ada canting rakit atau rakitan. Ini seperti ini cantingnya. Ini dia nanti ngerakit. Nah, rakit itu apa? Rakit itu adalah antara atas
bawah, kanan, kiri. Rakit itu adalah antara atas sama bawah nanti ketemu, atau antara kiri, kanan itu ketemu, antara atas ke bawah ketemu, atau antara kiri dan kanan ketemu, atau bisa empat-empatnya ketemu. Nah, untuk yang canting ini ketemu semua, kanan kiri, atas bawah itu ketemu semua. Nah, artinya ketemu seperti apa? Ini nanti saya contohkan. Nah, ini saya ada contohnya, ini saya contohkan. Nah, ini contoh canting cap rakitan. Nanti ini akan bertemu dengan ini, dan sisi kiri juga akan bertemu dengan sisi kanan. Contoh seperti ini, ketika ini ditempelkan ke kain, nah seperti ini. Yang bawah ini nanti akan bertemu sama yang atas. Nah, seperti itu sampai ke atasnya lagi. Sampai ke atas. Nah, seperti ini. Ini akan bertemu, ya kan? Nyambung dia. Seperti itu, teman-teman. Nah, sama juga seperti yang tadi. Ya. Ini juga canting rakit. Ini juga canting rakit, tapi hanya bagian ini, hanya bagian yang sebelah kiri sama bagian sebelah kanan aja yang ketemu. Yang atas dan bawahnya itu tidak ketemu, tapi bisa dirakit itu. Ya. Jadi hanya bagian ini sama ini aja yang ketemu, bagian atas sama bawahnya itu tidak ketemu. Bisa juga dirakit, tapi tidak membentuk seperti ini. Kotaknya itu hanya ini. Kecuali kalau misalkan bagian ini hilang, nah bagian ini hilang, baru nanti bisa ketemu antara kanan, kiri, atas, bawah. Ya, ini hanya kanan sama kirinya aja yang ketemu. Nah, ini saya juga udah ada contohnya, nanti bisa dilihat. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini bisa ketemu sama ini, ya. Nanti ujungnya ini ketemu di sini. Ujung ini juga ketemunya di sini. Ya, paham ya? Nah, kalau yang ini, nanti kalau ini diteruskan atau disambungkan, ketemunya sama yang sini. Sebenarnya ini juga bisa diposisikan yang sini, ketemunya di sini. Nah, ini motifnya harus sama ini. Bisa seperti itu. Nah, contoh ini. Nah, ini kalau dicap seperti ini, kemudian dicap lagi ke sini, cap lagi ke sini, cap lagi ke sini, maka jadinya seperti ini. Dua. Nah, jadinya seperti itu, teman-teman. Kalau ini kain bu ya, teman-teman, ini canting cap. Kalau saya bilang sama kayak yang tadi, yaitu pinggiran atau bu. Tapi lepas dari semua motif canting itu, yang paling penting dalam penggunaan dari canting cap ini adalah bagaimana kita bisa mengkreasikan dari apa yang menjadi imajinasi kita untuk kita tuangkan dalam canting, untuk kita tuangkan dalam kain, sehingga
nanti diharapkan bisa menghasilkan kain batik yang sangat bagus dan memuaskan sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, saya mencontohkan ketiga cantik ini saya kombinasikan dalam satu media kain. Bisa dilihat nanti hasilnya. Oke, kombinasi 3 canting dalam satu media kain ukuran 2,2 meter. Ini dia hasilnya teman-teman, 3 canting cap saya gunakan dalam satu media kain. Bisa kita lihat sama-sama ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya nantikan. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama agar kita semua mengenal warisan budaya leluhur bangsa Indonesia, agar kita semua berbudaya akan batik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.